Nah, baiklah. Ini adalah materinya rangkaian arus arah bab 1. Kemudian sebelumnya akan saya sampaikan ini kompetensi yang hendak kita sampaikan. Ini kompetensi dasarnya ya. Kalau kompetensi intinya sama. Kompetensi dasarnya yang pertama 3.1 itu kompetensi bidang pengetahuan. Menganalisis prinsip kerja peralatan listrik DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti yang utama ini adalah alat-alat listrik DC ya. Karena ini ada pandemi dan ada pengurangan jam, maka tentu saja materi-materi yang disampaikan itu adalah materi-materi yang esensial. Kemudian untuk kompetensi dasar yang nomor 4 tentang keterampilan itu melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaan. Nah, ini mudah-mudahan entah memungkinkan apa tidak di kondisi seperti ini ya. Kemudian untuk berikutnya, nah ini adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur arus listrik ya. Jadi ini namanya multitester. Di sini ada skalanya, di sini sudah ada. Kemudian ini probenya merah dan hitam. Kemudian ini pengatur angka 0 untuk kalibrasi ya. Sebenarnya ini juga bisa di sini. Kalau ini pengatur jarumnya ya secara manual di sini. Ini ada seperti ini. Kemudian ini selektornya, ada selektor DC untuk mengukur tegangan arus arus searah. Ini selektor untuk mengukur arus listrik. Ini untuk mengukur hambatan. Dan yang ini adalah mengukur tegangan arus bolak-balik. Ini tinggal diputar. Kalau posisinya seperti ini, maka ini berarti digunakan untuk mengukur tegangan arus searah ya. Kemudian untuk ini tegangan arus bolak-balik. Nah, kalau ini tidak boleh terbalik ya, memasang probenya tidak boleh terbalik. Kalau ini tidak masalah. Kemudian di sini ada pilihannya, ada nilainya 0 sampai nilai tertentu ya. Ini nanti bisa dipelajari dengan menggunakan video selanjutnya. Mungkin itu ya. Jadi ini sudah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, rangkaian listrik ya. Ini untuk mengukur tadi, mengukur dengan menggunakan multitester itu, kalau untuk ampermeter itu harus secara seri. Ini seperti seri. Ya, ini namanya seri. Ini adalah lampunya. Ini lampu ya. Lampu. Kemudian di sini ampermeter. Ini lambang untuk ampermeter, ya kan? Ampermeter. Dan ini skemanya seperti ini ya. Tetapi kalau disampaikan di buku-buku dilaporkan seperti ini. Ini penampakan secara fisiknya seperti ini ya. Kemudian kalau di sini di rangkaian. Seperti itu. Jadi untuk mengukur arus listrik mesti begini, tidak boleh rangkaiannya disusun secara paralel ya. Jadi ujung yang ini dihubungkan pada sumber tegangan, yang ini dihubungkan ke lampu, dan satunya lagi mengarah ke sumber tegangan, begitu ya. Ini boleh dibalik di depan, di belakang, tapi posisinya tetap seperti ini, namanya seri ya. Kemudian selanjutnya untuk mengukur tegangan itu voltmeter ya. Jadi harus disusun secara paralel. Ini rangkaian namanya paralel. Ini lampunya seperti ini. Ya, coba perhatikan, ini kelihatannya agak rumit, tapi sebenarnya ini sama saja di sini ya. Untuk menuliskan seperti ini, cara ini adalah voltmeter. Ya bisa dari tadi dari multitester yang kita pindahkan jangkahnya pada jangkah voltmeter. Ya. Karena ini baterai ini namanya sumber arus searah. Sumber arus searah. Ya, contohnya yang di sini adalah baterai ya. Ini baterai. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau misalnya mengukurnya tidak secara paralel? Ya tidak boleh. Namanya mengukur tegangan mesti harus dalam rangkaian paralel begitu ya. Kalau misalnya di rumah punya alatnya ya silahkan dicoba ya.
Kalau belum coba ya nanti paling kita menggunakan video-video begitu ya. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya hukum Ohm ya. Ini hukum Ohm. Nah, ini di sini hukum Ohm. Ini diambil dari nama seorang ahli fisika yang namanya itu George Simon Ohm. Ya, ini diambil dari nama belakangnya ya, George Simon Ohm. Dia menyatakan bahwa beda potensial sebanding dengan arus dengan konstanta bending adalah hambatan listrik. Jadi besarnya tegangan sebanding ini tegangan atau beda potensial, ini sebanding dengan ini arusnya, ini arusnya. Yang ini beda potensial. Ini konstantanya ini adalah hambatan. Ya, ini hambatan. Atau ini bisa juga ditulis dalam bentuk persamaan lain, yaitu begini. I sama dengan V per R. Ini juga boleh. Karena biasanya yang lebih populer pakai rumus ini ya. Kalau untuk siswa-siswa ya. Ini maaf, ini tambahi delta supaya sama dengan itu, delta ya. Kemudian contohnya dalam rangkaian seperti ini. Ini saklar. Ini dalam keadaan tertutup. Kalau tertutup berarti arusnya mengalir ya. Karena ini sumber positif, jadi arusnya nanti begini ya. Nah, begitu. Ini arah arusnya. Kemudian ini potensialnya titik A, B, titik B, C. Ya, ini contoh yang sederhana ya. Ini perlu dikasih hambatan supaya tidak terjadi konslet begitu ya. Kemudian resistor bisa disusun secara seri maupun paralel. Nah, ini susunan seri. Misalnya ini ada dua buah resistor R1 dan R2. Resistor yang disusun secara seri itu akan menyebabkan resistor gabungannya itu dijumlah. Jadi seperti ini. R1 tambah R2 tambah R3. Seperti ini ya. Ini gambarnya seperti ini. Akibatnya kalau disusun secara seri, maka nilai hambatan pengganti itu lebih besar dari yang paling besar. Begitu. Kalau misalnya ini 1 ohm, ini 2 ohm, hasilnya berapa? Menjadi 1 tambah 2, menjadi 3 ohm, lebih besar. Tetapi kalau disusun secara paralel, nilainya resiproksal ya. Jadi ini nanti nilainya seper R ekuivalen sama dengan seper R1, seper R2, R3 dan seterusnya. Tergantung, kalau ada 2 ya cuma 2. Seperti ini. Ini akan menyebabkan hambatannya lebih kecil. Nah, hambatan lebih kecil, arusnya lebih besar. Jadi kalau misalnya sumber tegangannya sama seperti ini, maka di sini arusnya lebih besar. Khusus 2, ini jadinya seperti ini. RP sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 plus R2. Ini khusus ya. Tapi rumus umumnya seperti ini. Ini berlaku untuk berapa saja ya, begitu ya. Nah, ini rangkaian seri resistor seperti ini. Rangkaian seri itu fungsinya adalah untuk membagi tegangan. Ya, konsepnya adalah membagi tegangan. Nah, karena membagi tegangan, maka ini rumusnya V-nya itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Besarnya V1, V2 dan V3 itu sebanding dengan hambatannya, ya gitu ya. Jadi R-nya sama dengan R1 sama tambah R2 tambah R3. Arus yang mengalir pada rangkaian seri adalah sama. Jadi kuncinya seperti ini 1, ini 2, ini 3 ya. Berikutnya, pada rangkaian paralel, prinsip rangkaian paralel adalah membagi arus. Kalau tadi membagi tegangan, kalau ini adalah membagi arus. Nah, ini misalnya I, ini terbagi menjadi I1 ke sana, menjadi I2 dan I3. Nah, I1 sama I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sementara tegangannya itu sama, V1 sama dengan V sama dengan V1, V2, V3. Nah, hambatannya seper R total atau R ekuivalen sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3, begitu ya. Kemudian ada rangkaian yang tidak bisa diselesaikan secara seri maupun secara paralel ya. Ya seperti ini namanya rangkaian
jembatan Wheatstone. Ini tidak bisa disebut seri, tidak bisa disebut paralel. Nah, ini yang menyebabkan ini. Ini ketiga gambar ini fungsinya sama ya. Ini sama-sama rangkaian Wheatstone ya. Coba kamu amati dulu sambil saya berikan waktu kalian untuk berpikir ya. Silakan saya tunggu sebentar. Kamu kamu amati gambar itu ya. Jadi seperti itu untuk rangkaian jembatan Wheatstone seperti itu tidak bisa diselesaikan secara seri maupun secara paralel, tapi harus dengan menggunakan cara yang khusus. Cara yang khusus bagaimana? Coba perhatikan langkah selanjutnya. Ada dua kemungkinan. Ya. Apabila perkalian silangnya tadi R1 dikalikan R3 sama dengan R1 dikalikan dengan R3 sama dengan R4 dikalikan R2. Nah, ini silang, ini ke sini, dengan ini ke sini. Ini sama, berarti hambatan R5 itu tidak dilewati arus. Kalau tidak dilewati arus, maka R5 itu bisa dibuang sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini rangkaian seri, terus diparalelkan. Ini seperti ini. Jadi R5-nya dibuang. Tinggal dihitung R1 dan R2 ditambah, diserikan. Kemudian R2 dengan ini R1 dengan R4 dijumlah. Kemudian R2 dengan R3 dijumlah, terus diparalelkan. Akan ketemu hasilnya ya. Menjadi persamaan yang biasa. Sekarang kalau misalnya perkalian silangnya tidak sama, bagaimana caranya? Kalau hasil kali silangnya tidak sama, maka harus diselesaikan dengan cara khusus ya. Cara khususnya itu disebut transformasi delta J ya. Transformasi tidak dibahas di sini karena kurang esensial, waktunya mepet, jadi seperti itu ya. Kita lompati kalau misalnya bagi siswa yang ikut lomba olimpiade ya di pembimbingan lain akan diajarkan. Dan memang itu sudah saya ajarkan bagi siswa-siswa yang sering ikut olimpiade ya. Selanjutnya materinya adalah hukum Kirchhoff. Dalam rangkaian itu tidak mungkin hanya terdiri satu loop saja ya. Ini mesti ada cabang-cabangnya. Nah, pada titik cabang itu berlaku begini, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini menurut hukum Kirchhoff seperti itu. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini seperti ini. Ini yang masuk, I1 masuk, kemudian I2 ini juga masuk, I6 juga masuk. Cirinya masuknya apa? Panahnya menuju ke titik cabang. Kemudian yang keluar, itu yang meninggalkan titik cabang, ini I3, I4, dan I5. Ini gampang ya, saya lanjutkan. Contoh perhitungannya seperti ini. Nah, ini I1, ini arus yang keluar misalnya I2, I4, I3. Maka jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Kemudian I4 itu bercabang lagi menjadi I5 dan I6. Berarti I4 sama dengan I5 tambah I6. Sama seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Ini contoh perhitungan untuk belum ada nilainya. Ini hanya dari persamaan-persamaan. Kemudian ini I5 dengan I6 keluar I7. Maka I5 tambah I6 sama dengan I7. Nah, kesimpulannya nanti akan didapat I4 sama dengan I7. Begitu ya. Kalau I7 ditambah I3 ditambah I8 akhirnya jadi I9. Ya, begitu ya. Ini mungkin tidak ada masalah. Nah, kemudian hukum Kirchhoff yang kedua itu jumlah beda potensial yang melewati seluruh elemen dalam suatu rangkaian listrik tertutup sama dengan 0. Atau jumlah aljabarnya dari perubahan potensial yang dilalui suatu rangkaian adalah 0 ya. Ya, sebentar ini ada bel ya. Saatnya jam 4 dimulai. Nah, silakan disimak ya.
Ini perjanjian tandanya silakan dibaca dulu, saya ada ini belum. Ya, itu yang pertama, tentukan dulu arah arus. Nah, arah arusnya pada masing-masing loop. Kemudian beri tanda positif jika arah arus searah dengan arah loop dan beri negatif jika berlawanan arah dengan arah loop. Kemudian apabila saat mengikuti loop kutub positif sumber tegangan dijumpai terlebih dahulu, maka GGL-nya dikasih nilai positif. Demikian juga sebaliknya. Contohnya begini, gambarnya itu dua loop. Jadi ini dimisalkan ini I1, ini I1. Jadi arus dari satu titik cabang ke titik cabang berikutnya itu sama. Ini I1 sepanjang garis ini I1. Kemudian ini yang ke atas ini arusnya ke sana ya. Ini ke sini, ini yang I. Kemudian ini I2. Nah ini kok enggak kelihatan ini. Bentar, ini kemana ini? Hilangnya ada yang ini. Harusnya pada titik cabang berlaku apa? I sama dengan I1 ditambah I2. Ini maaf, ini kenapa ini kecoret ini ya, tahu ya. Kemudian pada loop atas ya, jumlah sumber tegangan ini rumusnya sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Dari sini dulu ini ya. Arusnya adalah I dikalikan R1 ya, ini arusnya ke sini arah loopnya. Kemudian ini dijumpai dulu yang negatif min. Ya, makanya ini min I1 plus I1 kali I1 kali R2. Kenapa I1? Karena arus yang mengalir di sini adalah I1. I1 kali R1 terus dijumpai lagi kutub negatif. Nah, ini seperti ini. Ini min ya, sama dengan 0. Untuk yang bawah melihat loopnya dari sini ya, dari sini sesuai dengan arah loop yang sudah kita berikan. Ini positif, jadi plus E3. Kemudian ini arah loopnya ke kiri, arah arusnya ke kanan. Ini kan berlawanan arah. Berarti ini min I1 kali R2. Terus ini adalah positif lagi, ini positif E3. Oh, ini lihat, ini dari sini berarti ya. Ini E3 positif ditambah I2 kali R3, terus dijumpai lagi kutub positif plus E2, terus min I1 kali R2, seperti ini ya. Terus dimasukkan nilainya, nanti kita akan dapat dua persamaan, biasanya menyelesaikannya itu dengan cara dieliminasi. Nah, contohnya seperti ini. Contoh satu, ini kan hanya satu loop ya, satu loop lebih gampang. Ini min E1, di sini min, arah loopnya begini ya. Ini loopnya. Ini min E1, kemudian ini I kali R1. Ini positif karena ini ke sini dijumpai positif. Nah, ini plus, terus yang ini I kali R2. Ini seperti ini. Nah, jadi 0, maka akan didapat persamaannya ini. Ini satunya kurang ditulis, harusnya ampere. Tanda min artinya apa? Tanda min itu artinya bahwa arah pengandaian arus yang kita berikan itu berlawanan arah dengan kenyataannya, begitu ya. Nah, ini contoh menentukan daya. Menentukan daya, P itu sama dengan rumusnya apa? P sama dengan I kuadrat dikalikan R. Sudah ketemu arusnya, tinggal dikalikan 0,33 kuadrat dikalikan 8. Dapatnya ini. Dan ini, begitu ya. Tidak sulit ya. Kemudian tegangan jepit. Tegangan jepit itu misalnya ditanya adalah tegangan antara titik A, ini kecil ya, titik A, ini titik B. VAB sama dengan min E1 sama dengan 6 volt. Ini kalau jalur atas ini, Kalau jalur bawah dari sini, saya ke sini ini juga boleh. Nah, ke sini berarti apa? Arah arusnya berlawanan arah, jadi min I kali R2 min E2 min I kali R berapa ini? R1 ya, akan didapat nilainya 6 volt juga. Jadi lewat jalur ini atas atau jalur bawah nilainya adalah sama, begitu ya. Ini contohnya ya. Ditentukan dulu ini hukum Kirchhoff-nya seperti ini, contoh 2-nya.
kemudian ini langsung nilainya min 10 ini, tambah I1 kali 6, ini harus kasih tanda ya, akan didapatkan persamaan ini. Silakan nanti disimak ya, akan dapatkan seperti ini ya, min 10 min 1,0 ampere ya. I1-nya adalah 2 ampere, positif berarti pemisalannya benar sesuai dengan kenyataan. Kemudian I2-nya min ya 3 ampere, dan ini min. Kalau ketemu min itu bukan berarti salah ya, tidak perlu diulang. Jadi ini artinya sudah betul hitungannya, hanya saja pengandaian kita itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Artinya arus yang sebenarnya itu berlawanan arah dengan arah yang kita misalkan ya, itu tidak masalah ya. Nah, untuk tugas ini silakan dipelajari, silakan dikerjakan ya, nanti ditulis di buku tulis ya, tulis di buku, kemudian difoto ya, difoto dikirim lewat email atau lewat Teams ya, Teams atau lewat email. Mungkin itu saja. Untuk pertanyaan dan seterusnya bisa nanti diajukan lewat WA dan seterusnya. Barangkali itu pertemuan kali ini. Perhatikan tugasnya ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Apabila ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya. Sampai di sini sudah terakhir ya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.